pagi semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Alfiana, jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai otonomi daerah, UMKM, kebijakan fiskal, percepatan pembangunan, dan globalisasi ekonomi Indonesia. Yang pertama, terdapat otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah ini, terdapat beberapa masalah, yaitu yang pertama, adanya eksploitasi pendapatan daerah, di mana kewenangan daerah lebih besar dalam pengelolaan keuangannya, mulai dari proses pengumpulan pendapatan sampai pada alokasi pemanfaatan pendapatan daerah tersebut. Yang kedua yaitu pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. Desentralisasi dan otonomi daerah ini sebagai wahana pendidikan politik di daerah untuk memelihara keutuhan negara kesatuan, serta sebagai sarana percepatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi ini haruslah mantap. Yang ketiga, kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang. Kualitas, mentalitas, dan kapasitas manusia yang kurang memadai dengan sendirinya melahirkan implikasi yang kurang menguntungkan bagi penyelenggaraan otonomi daerah. Yang keempat yaitu penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Hal tersebut dikarenakan pemerintah pusat kurang serius memberikan hak otonomi kepada pemerintahan di daerah. Yang kelima, korupsi di daerah. Hal ini terbukti bahwa masih banyak pejabat pabrik yang masih mempunyai kebiasaan menghambur-hamburkan uang rakyat. Yang keenam yaitu adanya potensi munculnya konflik antar daerah. Dengan pelaksanaan otonomi daerah, muncul gejala etnosentrisme, kedaerahan yang semakin kuat. Indikasi etnosentrisme ini terlihat dalam beberapa kebijakan di daerah yang menyangkut pemekaran daerah, pemilihan kepala daerah, dan lain-lain. Dengan adanya beberapa permasalahan di atas, maka harus terdapat beberapa kebijakan seperti yang pertama, membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah. Yang kedua, memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan mengadakan kegiatan penanaman nasionalisme. Yang ketiga, melakukan pembatasan anggaran kampanye, karena menurut penelitian, korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah akibat pemilihan umum berbiaya tinggi. Yang keempat yaitu melakukan pengawasan Perda agar sinergi dan tidak menyimpang. Yang kelima, melaksanakan good governance dengan memangkas birokrasi. Yang keenam, meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor SDA dan pajak serta mencari dari sektor lainnya seperti jasa dan pariwisata. Selanjutnya terdapat UMKM. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Usaha ini dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki. Kemudian terdapat masalah UMKM. Yang pertama, faktor internal, yaitu terbatasnya jumlah modal. Mayoritas pengusaha menggunakan modal sendiri dalam menjalankan usahanya, karena modal UMKM ini masih mengandalkan pada modal si pemilik yang terbatas, dan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangannya sulit untuk diperoleh karena persyaratannya.
Kemudian terdapat sumber daya manusia yang terbatas. Keterbatasan SDM dalam pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Yang terakhir yaitu lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar usaha kecil. Dengan jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, maka produk yang dihasilkan jumlahnya akan terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Yang kedua yaitu terdapat faktor eksternal yang meliputi iklim usaha belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar. Yang kedua, terbatasnya akses pasar. Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional. Yang ketiga yaitu terbatasnya sarana dan prasarana usaha. Sarana dan prasarana yang dimiliki usaha ini cenderung tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya. Yang keempat, implikasi otonomi daerah. Perubahan sistem ini akan mengalami implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan baru yang dikenakan pada UMKM. Kemudian terdapat upaya pemerintah untuk memajukan UMKM Indonesia, yaitu yang pertama, Undang-Undang Cipta Kerja. Indonesia masih memiliki kendala dalam perizinan yang rumit. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengakomodir permasalahan tersebut melalui penyusunan UU Cipta Kerja. Salah satu substansi yang diatur adalah mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM. Yang kedua, kredit usaha rakyat. Program ini disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Adapun biaya jasa atas kredit atau pembiayaan modal kerja disubsidi oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu adanya program PEN. Sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memajukan UMKM, berikut merupakan rincian program PEN untuk UMKM, yaitu subsidi bunga, belanja imbal jasa penjaminan, penempatan dana pemerintah di perbankan, dan lain-lain. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik, yang terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN. Penerimaan negara di Indonesia terdiri dari pajak, penerimaan di luar pajak, dan penerimaan lainnya yang bersifat hibah. Pengeluaran pemerintah pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal ini adalah alat yang dimanfaatkan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal. Instrumen tersebut yaitu yang pertama, pajak. Pajak dapat meningkatkan dan menurunkan daya beli masyarakat dengan cara menurunkan pajak untuk meningkatkan produksi barang dan jasa sehingga akan meningkatkan daya beli dan sebaliknya. Yang kedua yaitu pengeluaran belanja. Nilai belanja negara dapat dikurang dan ditambah sesuai kebutuhan agar terjadi keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Yang ketiga, obligasi publik. Obligasi publik dalam instrumen kebijakan fiskal ini adalah penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara sebagai investasi. Contohnya, surat berharga negara retail. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa kebijakan fiskal di Indonesia, seperti yang pertama, Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. PEN dirancang untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi ini. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin agar tidak semakin terpuruk. Yang kedua yaitu melancarkan refocusing APBN 2020. Refocusing APBN diterapkan dengan menunda atau meniadakan kegiatan yang bukan menjadi prioritas dan tidak relevan dengan kondisi saat ini, seperti biaya rapat. Selain itu, menyusul refocusing dan realokasi, strategi penghematan juga dilakukan oleh pemerintah. Belanja terkait penanggulangan COVID tetap pada porsinya, tidak dilakukan pengurangan atau penghematan.
Yang ketiga yaitu insentif pajak. Insentif pajak ini salah satunya mengikuti PPh Vina UMKM. Para pelaku UMKM diberikan insentif pajak oleh pemerintah. Insentif tersebut berlaku pada wajib pajak yang dikenai PPh Vina berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018. Berdasarkan insentif tersebut, tarif pajak penghasilan Vina turun menjadi 0,5% bagi UMKM. Percepatan pembangunan bagi Indonesia dalam globalisasi ekonomi. Salah satu kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia yaitu dengan menjaga kesinambungan fiskal. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga APBN yang sehat dengan tetap memberikan stimulus terhadap perekonomian. Kebijakan ini juga diimbangi dengan peran kebijakan perpajakan sebagai instrumen pendorong investasi melalui penyediaan insentif fiskal yang mendukung aktivitas penciptaan nilai tambah ekonomi. Gejala globalisasi terjadi pada kegiatan finansial, produksi, investasi perdagangan yang kelak berpengaruh pada hubungan antar bangsa dan hubungan antar individu dalam segala aspek kehidupan. Peran Indonesia dalam globalisasi ekonomi ini pun seperti mengizinkan negara lain untuk menanamkan modal atau berinvestasi di negara Indonesia ini. Selanjutnya terdapat tantangan, hambatan, dan solusi dalam globalisasi ekonomi. Indonesia harus dapat menghadapi tantangan ekonomi global, terutama dari negara-negara dengan PDB tinggi seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Tiongkok, dan India. Adapun beberapa tantangan yang dihadapi oleh Indonesia seperti Indonesia ditantang untuk terus meningkatkan produksi dalam negeri sehingga bisa mendongkrak PDB Indonesia untuk bersaing dengan keempat negara dengan PDB tinggi. Yang kedua, Indonesia harus dapat meningkatkan kualitas produk dan jasa agar dapat bersaing dengan jenis produk dan jasa yang serupa dari negara lain. Yang ketiga yaitu terdapat sumber daya manusia yang berkualitas pun harus ditingkatkan dan diasah kemampuan dan keterampilannya. Yang keempat, era digital pun menjadi tantangan pada sistem packaging dan pemasaran untuk terus berinovasi dalam menarik minat calon customer. Yang kelima, era pembayaran secara digital juga menjadi tantangan para pengusaha agar semua kalangan dapat memanfaatkan pembayaran secara digital. Yang keenam, potensi resesi global. Tantangan ini diprediksi akan sulit dihindari karena bank sentral di berbagai negara telah meningkatkan upaya mengekang inflasi dengan kenaikan suku bunga lebih besar. Selanjutnya yaitu terdapat kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Antara lain yang pertama, dari segi SDM masih belum semua lapisan menguasai teknologi seperti masyarakat di pedesaan. Yang kedua, masih ada daerah yang belum tercover jaringan internet. Hal inilah yang bisa menghambat edukasi teknologi. Yang kedua, di masa pandemi ini isu-isu kesehatan masih menjadi hambatan bagi pemulihan ekonomi. Masih banyak perusahaan yang proses kegiatannya terbatas, jumlah karyawan yang dibatasi, sehingga proses operasionalnya belum bisa berjalan secara normal. Selanjutnya, terdapat beberapa upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi globalisasi ekonomi ini, yaitu menyiapkan SDM yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. Yang kedua, melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra, kesungguhan, dan kualitas produk. Yang ketiga, menghilangkan praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. Yang keempat, mendorong pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk berkompetisi secara sehat. Yang terakhir yaitu mendorong munculnya produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Selesai sudah narasi saya. Seperti hubunganmu yang selesai tanpa dimulai.